Selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Saudara-saudara, berbicara tentang keberuntungan, saya teringat dengan cerita seorang bapak bernama Asep yang berupaya mencari keberuntungan di tempat judi. Pada hari itu, Pak Asep merasa dia akan menemukan keberuntungan dan akan menang judi. Sesampai ke tempat judi, Pak Asep memasang taruhan. Awalnya dia menang, tetapi akhir dari cerita ini, Pak Asep kalah dan kehilangan semua uangnya. Pak Asep berjalan keluar dari tempat judi sambil bergumam, bukannya untung, malah jadi buntung nih. Saudara-saudara, memang tidak dapat dipungkiri, ada orang-orang yang berupaya mencari keberuntungan dengan cara seperti Pak Asep. Ada yang mencari keberuntungan melalui taruhan bola, judol, pasang buntut, dan cara-cara instan lainnya. Dan sama seperti Pak Asep, mereka juga mengalaminya, bukannya untung, malah jadi buntung. Dan selain itu, ada orang yang juga meyakini keberuntungan bisa ditarik. Contohnya seperti melalui Feng Shui, yaitu menata ruang dan lingkungan agar selaras dengan Qi, sehingga menarik keberuntungan ke dalam rumah. Selain itu, ritual penyembahan kepada leluhur dan memasang simbol dan jimat keberuntungan juga bisa menarik keberuntungan bagi keluarga. Konsep mencari keberuntungan ini hampir sama dengan pengajaran Konfusius. Bagi Konfusius, keberuntungan bukanlah sesuatu yang didapat, melainkan sesuatu yang dijemput atau ditarik melalui pembangunan karakter dan tindakan yang benar. Jadi bisa dikatakan orang yang punya karakter baik yang selalu melakukan perbuatan yang baik dan benar akan menarik keberuntungan datang kepadanya. Pengajaran ini tentu akan mempengaruhi kehidupan pengikut-pengikutnya yang mengekspresikan perbuatan-perbuatan baik. Saudara-saudara, bagaimana dengan kekristenan? Apakah Alkitab mengajarkan tentang keberuntungan? Bagaimana cara orang Kristen memperoleh keberuntungan? Saudara-saudara, melalui pesan Raja Daud kepada Salomo yang tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3 dan 4, kita akan merenungkan bagaimana orang Kristen diajar untuk memperoleh keberuntungan. Saudara-saudara, berbicara tentang beruntung, tentu saja semua orang akan mengatakan bahwa Daud adalah orang yang sangat beruntung. Menelusuri latar belakang kehidupannya, kita menemukan bahwa Daud hanyalah seorang biasa atau bisa disebut juga rakyat jelata. Dia mengembalakan kambing domba Allahnya dan abang-abangnya sebagian ikut militer dan menjadi prajurit yang berperang untuk Israel. Itulah gambaran kesederhanaan keluarga yang dimiliki oleh Daud. Dengan kondisi keluarga seperti itu, bisa dikatakan jauh dari Daud untuk mempunyai keinginan atau impian menjadi seorang raja. Namun semua jadi berbeda saat keberuntungan itu diberikan Allah kepadanya. Saat keberuntungan itu datang kepada Daud, diperkirakan saat itu Daud berusia 15 atau 17 tahun. Di saat itu Samuel diutus Allah untuk mengurapi Daud untuk menjadi raja. Bukankah itu suatu keberuntungan besar? Seorang raja, rakyat jelata berubah menjadi seorang raja. Dan keberuntungan itu tidak dikejar atau diupayakan oleh Daud, tetapi keberuntungan itu diberikan Allah kepada Daud. Mungkin kita akan bertanya, apa yang membuat Daud seberuntung itu? Alkitab menulis dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7 bahwa karena Allah melihat hati Daud. Dan Rasul Paulus di dalam Perjanjian Baru menjelaskan bahwa Allah berkenan kepada Daud sebab Daud mempunyai hati yang taat melakukan segala yang Tuhan kehendaki. Jadi bisa dikatakan Daud mendapatkan keberuntungan karena ketaatannya kepada Tuhan. Rahasia keberuntungan ini juga disampaikan Daud kepada Salomo dalam nasihatnya sebelum dia menutup usia. Daud berkata kepada Salomo, tercatat dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan pemerintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau tuju. Saudara-saudara, menurut William Barclay, seorang akan beruntung dalam arti sejati, bukan sekedar sukses duniawi, tetapi berhasil dalam arti rohani.
apabila ia hidup dalam ketaatan penuh kepada hukum Allah. Karena hanya dalam ketaatan itulah manusia menemukan tujuan hidup yang sejati. Dan dia menambahkan bahwa beruntung bukan hanya soal nasib baik, tetapi hidup yang benar di hadapan Allah. Hal inilah yang terekspresi dalam kehidupan Raja Daud. Dan dia juga ingin anak keturunannya mengikuti jejaknya, sehingga mereka juga mendapatkan keberuntungan dari Allah. Kondisi ini jelas disampaikan Daud kepada Salomo, tercatat dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 4. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tata kerajaan Israel. Dari nasihat Raja Daud kepada Salomo anaknya, menyatakan kepada setiap orang Kristen bahwa keberuntungan bukanlah hal yang bisa dikejar atau terjadi secara kebetulan. Keberuntungan akan dialami oleh orang Kristen ketika mereka taat dan setia kepada Tuhan. Mereka harus mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan yang Tuhan telah sampaikan di dalam Alkitab. Dengan demikian, mereka akan menjadi orang yang beruntung. Saudara-saudara, orang Kristen disebut beruntung bukan karena kebetulan, melainkan karena mereka hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Mereka mempunyai hati yang benar yang ditujukan melalui perbuatan-perbuatan baik. Kesetiaan kepada Tuhan ditunjukkan melalui ketekunan melakukan perintah Tuhan. Dan mereka juga mewariskan iman kepada anak keturunan, sehingga penggenapan janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan mereka. Itulah keberuntungan yang mereka terima dari Tuhan. Dan bagaimana dengan kita? Apakah saudara-saudara dan saya juga mau menjadi orang yang beruntung? Marilah ikuti teladan Daud dan lakukanlah firman Tuhan. Maka saya dan saudara-saudara akan menjadi orang yang beruntung. Bukan hanya beruntung di dalam dunia ini, tetapi menjadi orang yang sangat beruntung karena mendapatkan upah di dalam kekekalan. Amin, saudara-saudara. Soli Deo Gloria.